dibuang di situ, di belakangnya. Di belakang rumah. Di belakang rumah. Oh, itu ada yang hamil gitu. Hamil mungkin hamil di luar nikah itu kejadian itu. Terus dibuang di belakang rumah. Kenapa kamu nangis? Saya tanya gitu. Ya saya gini. Saya waktu itu waktu lahir saya diterlantarkan. Gitu. Ada juga. Ada. Yang cewek yang kemarin itu pernah cewek mereka minta jilbab. Oh, minta jilbab. Oh, minta jilbab, minta baju warna ini, suruh taruh sini. Habis itu kan sebelum dikubur itu mintanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Untung Direkam. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau sudah ada di samping saya. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam juga. Ya Kak, bisa diperkenalkan Kak, namanya siapa? Ya, nama saya Ki Bagus. Ki Bagus, ya. Ki Bagus. Panggilannya Ki Bagus. Bagus. Oh, Kak Bagus gitu aja ya. Ya. Iya Kak, kira-kira Kak Bagus ini tiap harinya kesibukannya apa sih? Kalau saya serabutan sebenarnya, tapi kalau ada orang biasanya minta tolong apa kaitannya dengan makhluk halus, insya Allah hal-hal kayak gitu bantu. Ya. Oh iya. Iya, kira-kira malam hari ini Kak Bagus mau menceritakan apa? Ini yang pertama tentang pemindahan kalau orang Jawa las atau arwah yang meninggal pada saat kecil atau bayi masih keguguran. Oh, pemindahan las yang bayi meninggal dalam kandungan dalam itu? Kandungan ya. Oh iya itu. Ya. Gimana tuh? Kalau namanya las itu meninggalnya saat di kandungan biasanya. Terus biasanya tahunya itu kalau mereka sudah besar. Terus baru itu biasanya kalau tahunya itu las itu mengganggu, biasanya mengganggu keluarganya. Tahunya kalau itu yang ganggu itu lasnya itu tadi berarti mereka itu keluarganya. Mengganggu keluarganya atau orang lain bisa juga. Terus gimana tuh? Kok bisa ketahuan kalau itu las? Kapan itu, Kak? Ya biasanya itu misalnya rumah. Rumah itu kalau misalnya kita beli rumah kan, kita beli rumah itu sebenarnya rumah itu sudah ada. Itu di situ kadang ada makhluk halus. Makhluk halus itu kan macam-macam. Ada mungkin itu jin, mungkin genderuwo, mungkin las. Mereka kan belum tahu sebelumnya itu. Jadi dilihat dulu itu apa jenis las atau makhluk lainnya. Kalau berdasarkan pengalamannya Kak Bagus gimana tuh? Dulu pernah dari teman. Awal mulanya gimana? Awalnya itu mereka itu kan ada berapa saudara itu tuh. Itu anak pertama. Mereka itu ganggu keluarganya. Di antara saudaranya, terus itu mengganggu ibunya. Itu udah sekitar usia 36 tahun itu lasnya. Oh, lasnya 36 tahun. Udah usia segitu. Tapi baru ganggu itu di usia itu. Usia ganggu itu sekitar 24. 24 tahun. Tapi tahunya kalau itu las itu ditanya tahun 36 itu. Tahunnya itu di usia 36 tadi. Gimana tuh, Kak? Tahunnya kalau itu las. Ya ditanya. Ini
siapa sebenarnya, siapa gitu. Ini manusia atau bukan manusia, maksudnya gini, manusia itu yaitu Las tadi, Las atau arwah yang meninggal dalam kandungan tadi, itu namanya Las. Terus tahunnya itu ditanya kok bisa gini, kenapa? Ini gini dulu waktu saya kecil itu dibuang gitu. Oh, dibuang. Dibuang, ada yang begitu juga. Berarti itu dari ibunya itu membuang gitu ya? Sengaja dibuang atau memang keguguran gitu? Itu waktu lahir itu tidak dirawat. Oh, nggak dirawat. Terus meninggal. Terus mereka itu mengganggu keluarganya. Ganggu keluarganya itu, ganggu ibunya itu ya? Ya. Ganggunya gimana itu, Kak? Ganggunya mereka itu ibunya disakitin lah istilahnya. Disakitin. Sakitin maksudnya badannya sampai sakit-sakit? Ya bisa juga gitu, dari rumah tangganya diganggu macam-macam gitu. Ada masalah aja gitu ya? Ada masalah termasuk itu. Oke Kak Bagus, mohon maaf saya potong dulu ya. Ya. Ya, buat teman-teman yang memiliki cerita horor atau cerita mistis, bisa langsung dikirimkan di IG kami di @untungdirekam. Ya, bisa dilanjut Kak ceritanya. Untuk yang tadi itu yang pengalaman yang pertama. Yang kedua juga sama. Ini ketemunya yang arwah itu tadi ketemunya di rumah yang beli maksudnya orang beli rumah. Itu tahunya mereka itu yaitu mengganggu. Oh, masih di situ gitu. Rumahnya dijual. Terus ada yang beli tapi ganggu yang beli. Iya, ganggu yang beli. Gimana tuh? Itu dulu di sana di luar Jawa sana itu ada orang beli rumah. Orang beli rumah itu ditempati tak nyaman. Itu tidak nyaman rumahnya tuh. Tidak nyaman, lalu ditanyakan kenapa ini gini kan ada di situ ada kos-kosannya di dalam itu. Dikoskan kepada orang lain. Setelah itu ganggu. Terus ditanyakan ternyata itu anak keguguran, orang yang mati tersebut dibuang di situ, di belakangnya. Di belakang rumah? Di belakang rumah. Oh, itu ada yang hamil gitu? Mungkin hamil di luar nikah itu kejadian itu. Keguguran terus dibuang di belakang rumah. Di belakang rumah itu kan ada sungai itu tuh. Di situ. Dibuang di sungai gitu ya? Terus itu ganggunya kayak apa tuh? Ganggunya itu kelihatan. Mungkin ada suara menampakkan diri. Ada suara-suara yang aneh, mungkin mereka nangis, minta tolong dan macam-macam. Tapi mereka itu tak tahu, orang-orang yang itu nggak tahu. Kalau itu sebenarnya apa itu nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau sosoknya gimana tuh? Sosoknya ada yang itu udah usia sekitar berapa itu ya? Sekitar 18 tahun. Oh, kayak remaja gitu? Udah remaja. Cuma lewat aja? Lewat tuh. Terus ada suara nangis gitu. Itu yang nanyain kalau itu las atau bukan itu Kak Bagus ya? Iya. Gimana tuh Kak cara? Ya, saya datang di tempat situ, rumah yang tadi, yang katanya gini. Saya datang, terus itu di pojok rumah, itu kan rumahnya lantai 2. Terus itu di pojok atas itu ternyata ada itu. Oh, itu di situ. Di situ. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Saya tanya gitu. Ya saya gini. Saya waktu lahir saya diterlantarkan. Gitu. Jadi itulah tahunya kalau itu las arwah gentayangan. Dia cerita dia masa lalunya dia cerita sendiri. Terus itu bisa hilang di tempat
gitu? Bisa habis itu ditanya mintanya apa. Oh iya. Mintanya apa? Saya tanya itu minta dipindah di ya kuburan biasa lah. Oh, dikubur. Minta dikubur. Selayaknya kita. Terus kita yang masih hidup terus mati dengan keadaan yang normal itu loh. Mintanya gitu. Terus gimana tuh cara ngambilnya? Cara mengambilnya itu yang pengalaman yang ini ya. Yang ini itu minta minyak. Minyak lalu ditaruh minyak apa? Minyak wangi. Oh, minyak wangi. Terus minyak wangi. Oh, minyak wangi. Minyak wangi lalu kasih kain kafan dikit, taruh di situ, lalu diambil yang itu tadi di tempat situ tadi, lalu dipindah ke kuburan. Sosoknya tadi diambil, dimasukkan ke itu tadi. Masukkan ke kain kafan tadi, lalu dibawanya ke kuburan. Selayaknya kita, lalu didoakan juga. Oh gitu. Dipindah terus dikubur gitu. Habis itu nggak ganggu-ganggu. Udah nggak ganggu lagi. Tapi kalau untuk orang tuanya nggak tahu ya sampai. Nggak tahu kalau itu orang tuanya nggak tahu, soalnya itu orang tuanya itu nggak tahu di mana itu nggak tahu. Udah lama. Sampai mereka itu usia 18 tahun tadi. Berarti cara pemindahannya gitu ya, nggak kok cari di belakang rumah nggak ya? Nggak. Berarti ditanya gimana? Dari mana asalnya, terus kemudian pas ditanyanya itu di mana tempatnya itu langsung didatangi, terus ditanya langsung. Gitu dipindah langsung. Dipindah langsung. Gitu ya. Ya. Iya, Kak mau nanya, kan ada toh, ya. Itu orang hamil terus tiba-tiba kempes hilang, itu gimana tuh? Itu sebenarnya bukan las itu. Bukan kalau las namanya las, arwah gentayangan. Las itu kalau bahasa Jawa itu las. Bahasa Jawa loh itu. Ya. Namanya las. Tapi kalau bahasa Indonesia hanya sekedar arwah yang meninggal dalam keadaan keguguran gitu aja. Oh iya, itu dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Kok bisa jadi las itu berarti karena nggak dikubur secara layak gitu ya? Jadi orang tersebut matinya itu dalam kandungan atau keguguran yang belum waktunya lahir, itu lahir sendiri. Oh iya. Mungkin dari usia 3 bulan. Tuh termasuk las itu. Terus kalau mereka itu ganggunya itu memang mereka itu sebenarnya minta disempurnakan selayaknya. Oh gitu. Selayaknya orang orang-orang kita lah, usia udah yang meninggal dalam usia tua atau gimana, kayak selayaknya orang biasa gitu. Iya. Tapi juga bisa tumbuh bisa dewasa, bisa sama dengan manusia. Gitu. Perkembangannya ya. Berkembang kayak manusia juga ya. Iya, itu namanya. Sampai dikubur selayaknya itu ya. Minta dikubur. Bisa ya nempeli kayak manusia. Bisa. Kalau untuk penyembuhan orang yang ketempelan las kan kayak dengar-dengar lebih susah. Itu benar ya, Kak? Ya kalau dari pengalaman saya ya. Itu ya semua itu kan Tuhan kan. Nggak ada yang sulit kalau memang udah waktunya. Itu mudah ditanya, cukup ditanya aja, mintanya apa, nah itu kita ikuti, udah cukup. Oh ditanya mintanya apa? Mintanya apa, ya dituruti gitu. Misalnya dia minta pakaian, ya dikasih pakaian. Kalau mintanya ini, itu ya diturutin gitu aja. Tapi ada yang minta pakaian juga ya? Ada. Tapi dengar ada yang minta pakaian sampai ganti-ganti umur, itu memang ada ya Mas? Kemungkinan ada, tapi kalau dari pengalaman saya itu kayaknya seumur hidup kok. Seumur hidup terus ya. minta gitu ya? Itu aja, cuman satu itu aja. Misalnya kan tahu kalau itu las, kalau itu tahu arwah gentayangan yang meninggalnya karena keguguran itu
dia misalnya usia 30 tahun misalnya, ya itu minta pakaian usia 30 tahun itu. Jadi selamanya itu kalau udah diturutin waktu itu ya udah, nggak selanjutnya udah nggak ganggu lagi. Oh, udah nggak ganggu lagi, minta pas umur itu ya. Iya, kalau janin keguguran itu kan biasanya nggak mesti berapa bulannya ya, Kak ya. Itu bisa dimasukkan kategori las itu di umur berapa bulan dalam kandungan? Semua usia, mulai dari mungkin kalau tahu itu hamil kan biasanya berapa, 1 bulannya. Kalau orang wanita kadang hamil itu juga mingguan, 2 minggu. Nah, itu bisa udah. jadi, bisa juga itu dikatakan las. Pas dalam kandungan sudah dikatakan las gitu ya. Meninggalnya dalam waktu itu ya bisa dikatakan. Kalau kan ada las kan juga tumbuh dewasa selayaknya manusia. Ya. Kalau melebihi itu ada cewek cowoknya nggak? Ada. Ya sama dengan kita yang masih hidup ini kan. Iya, berarti kalau yang cowok apa ada yang minta kalau dikitan apa itu ada nggak? Ada. Ada juga. Ada. Yang cewek yang kemarin itu pernah cewek mereka minta jilbab. Oh, minta jilbab. Oh, minta jilbab, minta baju warna ini, suruh taruh sini. Habis itu kan sebelum dikubur itu mintanya itu. Habis itu dikubur di selayaknya manusia itu, didoakan udah. Mereka enggak ganggu lagi. Bajunya ikut dikubur di situ? Enggak, disimpan di rumah. Oh, disimpan di rumah. Ya pokoknya minta gitu aja dia itu. Di rumah keluarganya apa di rumah yang diganggu? Di rumah keluarganya. Mintanya di mana kita tanya. Di mana ditaruh. Kalau minta tempatnya jauh juga dikasih. Jadi diikuti ya. Yang jelas kita kan ditanya dulu yang asal persyaratannya mereka apa diikuti. Minta baju. Minta baju, ada yang minta nikah juga ada. Kalau yang laki-laki ada minta sunat juga ada. Terus kalau sunatnya manusia kan ya ke dokter gitu kan. Kalau itu gimana? Maksudnya dengan cara gimana gitu? Yang jelas mereka itu kan minta itu ya misalnya kayak bentuk selamatan gitu loh. Selamatan gitu bentuk selamatan yang dengan tujuannya niatnya ini. Menjunatkan gitu. ini. Iya, menyunatkan si ini biar intinya mengikuti apa yang mereka minta. Dengan cara doa-doa gitu ya. Iya. Kalau nikahnya juga kayak gitu? Iya, sama. Nikahnya kita cukup selamatan gitu aja. Selamatan gitu aja. Cukup selamatan. Enggak cari kayak pasangan gitu. Enggak. Cukup kita selamatan dengan hajatan ini untuk pernikahan antara ini dan ini. Udah. Gitu. Macam-macam berarti macam-macam mintanya ya. Iya, kalau mendoakan ya, mendoakan itu tadi kan biasanya kan perlu menyebutkan nama. Itu kan kalau las kan masih di kandungan, otomatis kan belum punya nama kan. Betul. Itu gimana? Ya kita harus kasih nama mau atau? Selamatan itu dikasih nama. Kalau laki-laki namanya ini, kalau perempuan namanya ini. Jadi dikasih nama itu sebelum dikubur. Oh, dikasih nama. Dikasih nama terus misal jadi waktu mungkin suatu saat lain waktu misalnya ada selamatan tujuannya untuk arwah itu minta disebut biasanya. Minta disebut gitu ya. Disebut lagi. Kalau las itu biasanya umpamanya itu cewek atau cowok, biasanya nampakkan dirinya juga cewek atau cowok itu juga ya. Sama. Sosoknya juga sama. Yang laki-laki ya kayak laki-laki, yang perempuan juga kayak perempuan. Iya. Kak, kan aku pernah dengar las itu apakah benar bisa disalahgunakan buat dukun-dukun itu loh, buat dijadikan tuyul buat keperluan lain, itu bisa nggak? Kalau las diambil gitu buat dijadikan kayak gitu-gitu. Kalau pernah dengar apa? Setahu saya yang namanya tuyul ya makhluk tuyul itu jenis jin, jenis jilmaan. Bukan berarti bukan dari situ, enggak. Tidak. Enggak ya. Kalau seputaran itu tadi las, adakah pengalaman lain Kak saat menangani? Kalau ada yang treatmentnya beda-beda sulit atau
gimana atau rewel, mintanya aneh-aneh gitu, ada nggak? Ada. Gimana tuh ceritanya? Jadi kalau yang cara menangani yang mudah itu cukup ditanya itu tadi. Mintanya ya mudah-mudah, mungkin minta minta sunat ya cukup selamatan gitu aja. Terus minta pakaian ya dibelikan pakaian gitu aja. Tapi kalau yang sulit itu juga ada yang minta dulu itu, ada yang minta kebo sapi. Oh, minta itu kebo. Terus gimana, buat apa tuh? Ya mereka mintanya itu maksud ya nggak tahu untuk apa, nggak tahu saya tuh. Ya minta terus dikasih gitu. Kalau punya nggak diapa-apain berarti? Enggak, cuman ditaruh di kandang gitu aja. Tapi kalau udah mati ya mati, udah mereka itu nggak nuntut. Oh, nggak nuntut. Dikasih dipelihara gitu. Dipelihara keluarganya gitu. Ya. Oh, cuma suruh melihara suruh gitu. Apa mereka minta ya kita ikutin gitu aja. Oh, mintanya itu. Kirain dimakan apa? Enggak ya. Enggak. Berarti suruh melihara gitu aja. Melihara gitu aja. Itu pengalaman yang dulu pernah seperti itu. Ada yang lain mungkin nggak? Kayaknya saya rasa nggak ada itu sebatas yang saya mengalami itu. Berarti memang mintanya itu beda-beda. Beda-beda. Ya? Setiap kelas itu beda-beda. Beda-beda. Oke. Baik teman-teman, itu tadi cerita dari Kak Bagus. Buat kalian yang masih ingin mendengarkan cerita Kak Bagus, bisa tinggalkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel kami. Jangan lupa nantikan video-video terbaru dari kami. Akhir kata, saya Arum dan Kak Bagus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.